Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget sama internet yang isinya marah-marah melulu? Nah, ada sebuah gagasan radikal yang mungkin bisa mengubah itu semua. Gagasannya simpel, tapi dampaknya dahsyat. Gimana kalau kita bisa bikin kedermawanan jadi viral? Yuk, kita bedah ide tentang kedermawanan yang menular ini. Aneh nggak sih? Teknologi yang katanya dirancang buat nyambungin kita semua, malah seringnya bikin kita ngerasa makin terpecah belah. Kenapa platform yang janjiin komunitas global malah seringkali jadi kayak medan perang? Ini nih pertanyaan besar di zaman kita sekarang. Dulu kan kita dijanjikan mimpi indah ya, dunia di mana internet itu perpustakaan tanpa batas, tempat kita bisa saling berbagi ilmu dan ngebangun empati. Tapi kenyataannya gimana sekarang? Yang sering kita lihat malah penuh kemarahan, disinformasi, dan tembok-tembok yang misahin kita. Jauh banget dari janji awalnya. Terus, kok bisa jadi begini? Ternyata, ini bukan kebetulan. Banyak platform media sosial yang kita pakai itu emang dirancang buat memaksimalkan interaksi. Dan sayangnya, emosi yang paling cepat mancing interaksi itu, ya kemarahan. Hasilnya, kita dapat mesin penghasil kemarahan yang secara sistematis misahin kita. Inilah akar masalahnya. Tapi, disinilah muncul sebuah ide yang brilian. Gimana kalau kita nggak ngelawan sistemnya, tapi kita retas aja buat kebaikan? Gimana kalau algoritma yang sama, yang jago banget nyebarin amarah, kita pakai buat nyebarin kebaikan? Bisa nggak ya kita bikin kedermawanan jadi viral? Kalau Anda masih ragu ini bisa kejadian, coba deh lihat contoh nyata yang luar biasa ini. Bayangin, tahun 2006, TED melakukan sesuatu yang kedengarannya gila pada waktu itu. Mereka ngambil aset paling berharga mereka, video-video ceramah eksklusif, dan dibagiin gratis di internet. Banyak yang mikir, wah ini sih bunuh diri bisnis. Tapi apa yang terjadi? Pendapatan mereka malah meroket 10 kali lipat. Ini bukti nyata. Memberi itu bisa jadi cara terbaik untuk menerima. Nah, inilah inti gagasannya, yang disebut kedermawanan yang menular. Coba bayangin deh, ini kayak efek domino. Satu tindakan baik yang sendirian mungkin kecil, tapi ketika tindakan itu menginspirasi orang lain, terus orang lain lagi, dan diperkuat sama koneksi internet kita, dampaknya bisa jadi luar biasa besar. Terus, apa sih yang bikin resep ini manjur banget? Ada dua bahan utamanya. Pertama, sesuatu yang emang udah ada di dalam diri kita. Sifat alami manusia untuk tergerak oleh kebaikan. Dan kedua, alat super canggih yang kita punya sekarang, internet, yang bisa ngambil percikan kecil itu dan nyebarin ke seluruh dunia dalam sekejap. Oke, idenya kedengeran bagus secara teori, tapi beneran nggak sih ini works di dunia nyata? Ternyata, ada kekuatan super rahasia yang tersembunyi di dalam DNA kita. Yuk kita lihat buktinya. Coba bayangin, Anda tiba-tiba dapat uang $10.000 dari orang yang nggak dikenal. Nggak ada syarat apa-apa. Kira-kira apa yang bakal Anda lakuin dengan uang itu? Nah, inilah premis dari sebuah studi keren yang ngasih duit ke 200 orang secara acak, cuma buat ngeliat apa yang terjadi. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Waktu para peneliti ngukur tingkat kebahagiaan yang muncul dari uang itu, mereka nemuin sesuatu yang gila. Dampak positifnya, kebahagiaan kolektif yang dihasilkan ternyata 200 kali lebih besar daripada kalau si pemberi cuma nyimpan uang itu buat diri mereka sendiri. 200 kali lipat! Ini pengganda kebahagiaan yang masif banget. Dan angka-angka ini jadi lebih bermakna kalau kita dengar cerita langsung dari pesertanya. Salah satunya, Sarah Drinkwater, memutuskan buat gak nyimpen uangnya sama sekali dan ngasih semuanya. Buat dia, pengalaman itu jadi pengingat yang kuat banget bahwa nilai-nilai kayak komunitas dan kepedulian itu bukan cuma dia yang pegang, tapi sesuatu yang kita yakin bersama. Dan ini bukan cuma temuan dari satu eksperimen aja loh. Data global dari Gallup yang ngelibatin ratusan ribu orang nunjukin hal yang sama persis. Ternyata berdonasi untuk amal itu efeknya kebahagiaan kita setara dengan naiknya pendapatan kita 2 kali lipat. Coba deh renungin sebentar, memberi itu rasanya sama enaknya kayak jadi 2 kali lebih kaya. Jadi buktinya udah jelas banget, memberi itu baik buat kita. Nah pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Kabar baiknya Anda nggak butuh duit sepeser pun buat mulai. Yuk kita lihat beberapa perangkat kedermawanan yang bisa kita semua pakai. Ada banyak banget cara untuk memberi. Misalnya, kasih perhatian penuh Anda. Di dunia yang serba sibuk ini, dengerin orang dengan sungguh-sungguh itu hadiah yang langka banget. Atau, coba bangun jembatan. Beraniin diri buat benar-benar ngerti sudut pandang orang yang beda sama kita. Bagikan ilmu Anda, sekecil apapun itu. Atau sambungkan koneksi Anda dengan ngenalin 2 orang yang bisa saling bantu. Semua ini adalah tindakan kedermawanan yang luar biasa. Kalau mau lihat dampaknya bisa sebesar apa, lihat aja cerita Salkan. Semuanya dimulai dari satu tindakan kecil, ngajarin seputunya matematika lewat internet. Tindakan sederhana berbagi ilmu itu ternyata memicu reaksi berhantai.
Sekarang, Khan Academy ngasih pendidikan kelas dunia gratis buat jutaan orang di seluruh dunia. Dari satu orang, jadi jutaan. Itulah kekuatan kedermawanan yang menular. Setelah kita lihat semua ini, ternyata pada akhirnya semuanya mengerucut ke satu pertanyaan moral yang simple tapi dalam banget yang bisa kita tanyain ke diri kita sendiri setiap hari. Apakah saya seorang pemberi bersih atau pengambil bersih? Ini bukan soal matematika ya, tapi soal arah. Dalam interaksi kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, apakah kita cenderung lebih banyak nambahin nilai buat dunia atau malah ngambil? Jawabannya ada di diri kita masing-masing.